Oke, selamat pagi kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang seiman dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan ini baik sekali, menyertai kita, kuasanya tidak akan pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang ini, marilah kita terus berjuang dengan iman. Baik, sebelumnya kita mendoakan perkara-perkara yang perlu kita bawa di dalam doa. Mari kita mendoakan dahulu, ataupun kita berdasar dahulu firman Allah yang menjadi satu pegangan hidup kita. Kita berdasar dengan firman ini karena firman Allah yang hidup, yang maha kuasa. Di dalam Filipi dalam Efesus pasal 6 ayat 16 sampai 18 mengisahkan tentang doa. Baik, di dalam firman Tuhan menyatakan demikian. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketepung keselamatan dan padang ruh, yaitu firman Allah. Ayat 18, dalam segala doa, waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, yaitu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Inilah dasar firman Tuhan yang kita pegang. Doa kita tidak berputus-putus, senantiasa kita buat dalam iman kita. Mari kita, saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan, hidup di dalam doa, bergumul dengan Tuhan, sepertinya Otniel, hidup bergaul dengan Allah dengan tidak berputus-putus. Maka Tuhan pasti akan mendengar seruan-seruan doa kita. Inilah firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, yaitu berdoa dari dahulu sampai sekarang. Kita tidak berubah bahwa kuasa Allah ini tidak akan dapat dirampas sesiapa, bahwa dialah sendiri dapat mengenali. Dan Allah kita sendiri tidak pernah membiarkan seperti anak yatim. Dia akan terus memelihara kita dan memandang. Dan itulah firman Tuhan yang kita dasari dalam doa syafaat kita pada hari ini. Baik, sebelumnya kita mendoakan perkara-perkara ini. Baik, kita mendengar lagu dulu untuk menjadi satu pengharapan kita dengan iman. Lagu ini adalah mengisahkan tentang pengharapan kita dengan Yesus, bahwa Yesus adalah sumber kekuatan kita. Yesus adalah pengharapan kita. Dengan menyerahkan dirinya untuk mengorbankan, maka kita berlindung dengan kuasa melalui dengan nyanyian ini. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas
kuasanya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Oh, Yesus, Dia harapanku. Itulah pengharapan kita adalah Yesus Kristus, di mana Yesus ini menjadi gembala yang baik. Dia akan melindungi setiap individu dan kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam firman Tuhan lagi dalam Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Itulah sifat Kristus, sifat Tuhan kita. Dia mengasihi dan mengindung kita, melindungi kita setiap kita bersaruh meminta tolong dengan Dia. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Pada hari ini adalah hari yang ketujuh untuk berhenti di dalam segala pekerjaan, masuk di dalam doa sepakat kita bersama. Pertama yang kita doakan adalah negara kita Malaysia dan negeri kita Sabah, di mana pada saat-saat sekarang ini mereka berkucar kacir. Mari kita minta perlindungan dengan Tuhan, meminta hikmat dengan Dia, sehinggalah Allah mengatur dengan terbaik, dengan tidak mempengaruhi sikap-sikap di negara lain. Pertamanya sekali kepada raja-raja kita, pimpinan yang di Porton Agung, ahli-ahli politik, apalagi pada saat sekarang ini kita diancam oleh pandemik penyakit COVID-19 ini. Semakin lama semakin banyak bermasalah, tetapi kita tidak risau bahwa Allah kita ini adalah perisai kita. Seperti mana yang diberikan tadi adalah Tuhan malah melindungi kita. Tuhanlah menjadi kekuatan kita, semangat kita untuk menerus dalam iman. Bahwa Yesus adalah nasihat, Yesus adalah penghiburan dan pengharapan yang teguh. Gunung batu karang yang teguh, tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Yesus tetap sama dengan hidup kita. Masyarakat Malaysia mematuhi SOP dan petugas-petugas barisan hadapan. Kita doakan mereka ini supaya mereka dapat mengurus di dalam urusan mereka. Yang kedua, kepimpinan ISIB Sabah, supaya mereka dapat mentabir dan tidak berputus asa walaupun ancaman pada saat sekarang ini. Mereka terus bersama-sama kita berdoa dan melayani Tuhan untuk menjadi kekuatan kita bersama.
Yang ketiga adalah orang-orang yang sakit. Di mana-mana pun orang-orang sakit pada saat sekarang ini, kita tidak tahu dan tidak kita kuasa, melainkan kuasa Allah saja yang dapat berkuasa sehingga dia dapat menyembuh dan memulihkan. Kita berdoa juga warga emas dan kembali lagi kepada orang-orang sakit. Terusnya kita berdoa juga kepada jemaat-jemaat Tuhan yang seiman dalam Tuhan, supaya kita terus berjuang dengan sama-sama berdoa bersemangat dengan mengalahkan kuasa-kuasa yang coba merosakkan dalam iman kita. Walau bagaimanapun terjadinya, tapi kita terus minta perlindungan bahwa Yesus itu adalah pengharapan kita, dan kita terus berdoa dan tanggung jawab kepada kepimpinan majelis kawasan, terutama sekali kepada ketua kawasan kita yang bertanggung jawab di dalam gereja-gereja, bertanggung jawab dalam pastor-pastor dan penginjilan dan seterusnya, kuasa mereka biarlah mereka diberi dengan hikmat kuasa Allah. Dan kita berdoa juga kepada jemaat kita di Masanoi, supaya jemaat hidup di dalam rohani, hidup takut akan Tuhan dengan tidak memberanikan diri untuk melakukan penyelewengan dengan iman. Dan marilah kita sama-sama menerjunkan diri untuk melayani, memberi semangat, mengajak kepada mereka-mereka yang menyusul kita, yaitu daripada anak-anak, supaya mereka terus melayani untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa dengan jemaat-jemaat, supaya jemaat hidup di dalam kasih dan hidup di dalam ketertiban di dalam Tuhan. Oke, sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang disembah Abraham, Yakub, Ishak, Allah Israel, Allah semesta alam. Ya Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, datanglah kerajaan-Mu di bumi ini untuk melakukan kehendak-Mu di surga, agar semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Bahwa kami tahu Engkaulah pengharapan, Engkaulah ada penghiburan, Engkaulah dapat melepaskan segala dosa-dosa seperti yang mana Engkau telah menanggung di dalam diri-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, sekiranya kami berdosa di hadapan-Mu. Lakukanlah apa yang Kau kehendaki ya Tuhan dalam hidup ini. Walaupun kami diancam dengan kuasa-kuasa kegelapan di bumi ini, Tuhan tolong berikan kekuatan kami ya Tuhan. Pertama sekali kepada negara kami Malaysia, walaupun kami tidak seiman dengan mereka dan mereka bermuslim, tapi kebenaran itu, kebaikan, keadilan itu adalah daripada Engkau sendiri. Dan Engkau melindungi ya Tuhan, sama sekali raja-raja Melayu di Pertuan Agung, kepimpinan mereka, ahli-ahli politik di Malaysia ini, supaya mereka dapat mentadbir, terutama sekali kepada Perdana Menteri yang baru Ismail Sabri Yaakob, yang bertanggung jawab di dalam kabinetnya dan terus kepada rakyat, dan dapat mengatur segala urusan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkanlah mereka ini dalam tangan-Mu, supaya mereka tidak akan hidup tamak dan tidak rakus dengan penguasa negara. Kami berdoa Tuhanlah memberi kuasa Roh Kudus-Mu, mana Engkau telah memberi Roh penolong-Mu untuk segala hidup ini Tuhan, supaya kami hidup dalam kebenaran dan bersama-sama menyembah Engkau sebagai Allah kami yang hidup. Kami berdoa semuanya Tuhan, supaya Tuhanlah memberkati dan melindungi dan memberikan keamanan, sehinggalah kami Tuhan terus berjuang bersama-sama beriman.
ahli-ahli politik di Malaysia. Kami perlu perlindungan-Mu Tuhan untuk menyertai supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Apalagi pada saat sekarang ini Tuhan, masih lagi kami diancam dengan penyakit pandemik COVID-19 ini Tuhan. Masih belum selesai, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu ini Tuhan dapat menghancurkan, memberikan api surgawi-Mu untuk membakar dan menghanguskan, sehinggalah penyakit-penyakit ini tidak akan berterusan. Biarlah kuasa-Mu dari surgawi Tuhan untuk melindungi setiap anak-anak-Mu yang dijangkitan, dan biarlah Engkau sembuh, pulihkanlah, sehinggalah jemaat-Mu dan anak-anak-Mu bebas terlepas daripada ikatan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga masyarakat Malaysia dengan mematuhi SOP, supaya semua mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan masih berterusan dengan tidak berlekah ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan petugas-petugas barisan di hadapan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran dan keadilan dengan seadil-adilnya, supaya rakyat hidup dan bebas di dalam agama ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga kepada kepimpinan ISAIB Sabah dan majelis-majelis kawasan yang mana mereka telah dilantik sebagai bertanggung jawab melihat di dalam jemaat-jemaat-Mu yang lemah. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu Tuhan dapat melakukan apa yang terbaik untuk menguatkan iman dan membangkitkan, supaya anak-anak penyusul-penyusul akan datang nanti Tuhan dapat diurapi, karena Engkau Allah yang hidup yang Maha Kuasa, dan memakai mereka Tuhan untuk meneruskan di dalam iman. Kami berdoa juga kepada jemaat-jemaat-Mu di Masano ini Tuhan, di mana Masano ini telah dikenali dengan mana-mana. Kuatkanlah iman jemaat-jemaat-Mu mulai daripada Ulu Masanoi, Mapalu, Padang, Mampusuk dan Mampusuk Laut. Kuatkanlah ketua-ketua dan kelompok ini Tuhan, supaya semua bersemangat, terutama sekali kepada ketua sidang kami, prihatin kepada seluruh tanggung jawabnya Tuhan. Dan majelis-majelis gereja ini Engkau urapi. Terusnya kepada pastor kami Tuhan, di mana pada saat sekarang dia sedang berkuliah, Tuhanlah mengurapi, memakai dia untuk menerusi di dalam kuliah dan dapat membangunkan pada jemaat-Mu. Kami berdoa jemaat-jemaat-Mu yang Tuhan untuk memberi keperluan mereka dalam ekonomi, penyakit, anak-anak, supaya jemaat-jemaat-Mu Tuhan hidup di dalam kebenaran dan baik, dan seterusnya dapat menghulurkan keperluan hamba ini, bahwa hamba ini adalah sudah Engkau utus, dan mereka memberanikan diri meninggalkan halaman dan keluarga dan menerjunkan diri untuk melayani dengan mencari jiwa-jiwa di daerah Tinom ini Tuhan. Tuhan, inilah pastor kami, Pastor James dan Haini dan anak-anak sedang mencari jiwa-jiwa, dan berilah hikmat pada mereka ya Tuhan untuk mengajar kami dengan rohani, supaya kami bersama-sama beriman dan terus hidup di dalam kebenaran-Mu, dan firman-Mu ini Tuhan tetap memakai mereka Tuhan untuk melayani di gereja ini. Kami berdoa juga kepada anak-anak di dalam perantauan, di mana mereka berada di Semenanjung, bahkan di mana-mana. Tuhanlah yang melindungi, memberikan kekuatan, walaupun mereka ini diancam dengan penghalang pada saat sekarang ini, tapi kami yakin Tuhanlah yang melindungi dan menyertai, seperti mana Engkau telah berkata di dalam firman-Mu, tetap menyertai selama-lamanya. Ya Tuhan, inilah doa kami.
Kami berdoa juga pada firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau rapi dia dan pakai sehingga dia terus berkata-kata dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut dengan ucapan syukur bahwa Engkau Allah kami yang hidup di Maha Kuasa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah dengan secara online dengan dasar firman Tuhan 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku bersyukur pada hari ini sebab kita diberikan nafas pada pagi hari ini dan kita menyembah pada Tuhan dengan aku hendak bersyukur pada Tuhan. Puji Tuhan, kita mengangkatkan lagu pujian segala puji syukur.
Reno menani takara nanian rahu takatohom yohino oko Tuhan. Tuhan hitung akai ansilulu maangan sukriun. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian penyembahan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saat kau berfirman
sediakan bagi kita, ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memulihkan kami. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau dengan puji-pujian. Saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu sebagai renungan dan makanan rohani kami sepanjang minggu yang mendatang ini. Terima kasih bagi hamba-Mu, Engkau-lah yang berbicara, hamba-Mu hanya sebagai alat yang siap dipakai untuk firman-Mu pada hari ini. Bagi jemaat Tuhan, Engkau persiapkan hati, buka hati, sehingga mereka dengan hati yang terbuka dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam paha kami. Onse susuap, ita kangan syukur Tuhan, syukur roh itu, ita ka sino pat, auma sumamba, ngan syukur Tuhan taka, kinongoh rahun Tuhan, auma pasukun nu hamba nu Tuhan roh itu. Terima kasih paha kami, luang nu susuap itu. Itaka atau au asiha angi pitritaka ambaca rahun Tuhan itaka hilong ra buku taka yohino inalap kura luang nu Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25 au ambaca rahu nahintanga. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ulangan kupayo, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Hino pembacaan takara luang nu oro hino kapeo au ang ibitritaka ra langus nu pangubasan nalapon takara oro hino itaka atau awasiha ang ibitritaka hilong ra maksud nu Amsal. Jadi au amaca ra maksud nano mimpayur rahuna hintanga ritakam kuno soro rahuno. Amsal yohino saumi atau suatu pepatah, perbandingan atau pertanyaan singkat padat yang mengungkapkan suatu prinsip atau sebuah pengamatan tentang perilaku manusia dari sudut pandangan Allah. Amsal-amsal ini digubah untuk mengajar umat Allah
bagaimana menjalankan hidup yang menyenangkan Dia, memiliki hidup yang berhasil dan berbahagia, dan menjauhi kesusahan-kesusahan hidup yang diakibatkan oleh dosa. Amsal tinulis di Raja Salomo. Raja Salomo yohino Raja Katalu, pemerintahan raja-raja Israel rapat nuhili. Iyo Raja Katalu. Pertama Isaul, Raja Saul, karuo Daud, Raja Daud, Katalu Salomo atau Raja Salomo. Kisah di Salomo konosoro, Salomo raja ketiga di Israel menggubah banyak Amsal ini. Pada permulaan masa pemerintahannya, ia berdoa memohon hikmat dan Allah mengabulkan permohonan itu. Kita atau abuli Ilayan Takara 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 syukur 14. Akan tetapi di kemudian hari Salomo sendiri tidak mengikuti hikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya, karena gagal untuk bertekun dalam takut akan Tuhan. Hati Salomo menyimpang dari Allah. Jadi sekadar mengetahui atau mengajarkan prinsip-prinsip moral firman Allah tidak cukup untuk firman Allah untuk memastikan kehidupan rohani. Harus selalu rasa takut akan Allah serta bergantung dan bertanggung jawab kepadanya. Nah, jadi Pak kami sedikit sebanyak atau pahilaian pengetahuan takara Amsal panulis no. Nah, luang nu oroh itu au nangalap ra saumi pokok ataupun nurahunu Tuhan dibiton kuritaka mimpayur ayat binaca taka Amsal 11 ayat 25 saumi ayat yak yohino nanohom ra barakat nu Tuhan, nanohom ra barakat nu Tuhan. Taka kapandai ra itu li atau bila taka membaca ra Amsal yohino daluang raja-raja ra itu li Salomo yo patno man lantiko atau yon linantik semua raja anu Israel, Raja Katalu. Yo sangulun yang memang naintu percaya ra Tuhan, mintepot ra Tuhan. Dan Tuhan memang ngasih hari Salomo. Yo kapio-pio asih di Salomo, amakai di Salomo. Dan naon nasauk yo tinakan ra hikmat yang luar biasa. Nando kohondo ulun-ulun nakapamahulu dan ulun-ulun nakapahinaling nando kohondo di Salomo. Hino tulis atau hino natulisan dalam kitab. Paka kami raluang no Amsal itu raluang no ayat na pongo binaca raituli itaka kapandai nga rahioro yo mindahu siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan,
Au ngalapra itu dalam skop itakara isaibi masanoi ahondak beora sidang-sidang pokon jamaat nu Tuhan au nyak intokon ahondak tapi raluang nu gitu ha skop nu isaibi masanoi. Pertama yohino pataka percaya Tuhan, pataka nerima rarahun Tuhan dan nangalap rasami keputusan. Itaka maya Tuhan, itaka nakirorob dan terus taka kono lumancan yak Tuhan. Pathililah itaka nanohom ra barakat nu Tuhan. Raja Salomo iyo sambayang nakitak itaka ika paya akitak tetapi pat taka namuka rahuang taka nanarima ra Tuhan mintopot ra Tuhan secara tidak langsung wanu Melayu secara tidak langsung berkat nu Tuhan hino sino na yoritaka sabab itaka na pongo nanduli ra Tuhan intor rasala kono hino. Nah aun ki parlu pasawkon taka pa kami rapat taka kono nanarima ra Tuhan yo hino ika asangka huang ambayah taka nu ika itaka anak ra barakat ra sulapan atau lilian taka sulapan lilian. Pertama arti natu kami yohino barakat nat terima takara Tuhan barakat tinakan Tuhan ditaka parlu mantaka taki bagio ra lilian ataupun sulapan taka sulapan taka atau lilian. Pertama memang bermula ra sulapan ataupun keluarga. Kadang-kadang tapalikon taka muita ka haling ra ulun-ulun bokon muita ka ra pelayanan-pelayanan yang mungkin atawoi tetapi keluarga taka berkat nando. Oke. Jadi kita harus apa mahulu ra lilian taka ataupun sulapan taka. Pemahuluan taka barakat. Kadang-kadang kita kan pikir barakat hino yo hino mungkin usinyak salah. Barakat hino yo hino itaka sumauk ra pangintiluan. Sumauk taka ra pangintiluan. Nu anak-anak taka sulapan taka lilian taka. Sumauk ra pangintiluan onsoy. Mimpayur ra pangintiluan onsoy hino itaka kono anak ra berkat nu Tuhan kayahan onsoy. Mimpayur ra kayahan onsoy berkat-berkat pokon matong ritaka. Okay. Ya hino kon maksud no ra malimpah. Paintaka tohomo tapi hitum patno itaka kono anak ra berkat hino ra tayarnu sulapan taka atau lilian taka. Sumauk ra pengajar, pembimbing itaka angubas ra sulapan anak-anak taka. Angubas relo on kusan merah Tuhan, on kasihan nu Tuhan. Intor rahu ataupun ayat 25 itu siapa banyak memberi. Oke, kita fokus selain ramin tepota Tuhan. Ada satu lagi yang
onsoi pasawkon taka yohino itaka sentiasa sino insuat anak. Anak atuyak bukan dari segi kono kebiasaan pikiran taka usinyak, tapi atuyak sinorita ka anak. Kono hino insuat sanang huang angumara saumi yang menyebabkan ulun bokon asiha ampahuang ilo ampikir. Kono hino sebagai contoh, kalau dari segi keuangan, oke, upasan taka anak taka bolain taka ilo aun tujuan taka anak. Itu sebagai saumi tanggung jawab yang sangat mayo rakawi taka ulun-ulun napongo na narima Tuhan keluarga taka sulapan taka lilian taka kono hino. Ika asangka huang nu ika anak ra berakat ra kelompok masanoy skop masanoy keluarga kelompok sino kelompok Mampusu kelompok Mapalu kelompok Masanulu kelompok Padang. Mesti kita kasumauk ra contoh, sumauk ra pangintiluan ulun-ulun yang kapio-pio mayara Tuhan, kesaksian onsoi ahino kelompok makin mayo kan antara keluarga atau lilian moinero kelompok saumi gitu jumlah yang makin hasuang. Itaka sumaukra pangintiluan contoh, itaka sumaukra pambimbing peo. Nah, ika asangka huang nu ika yo anak ra berakat ra masyarakat no masyarakat saumi kampung raituli 4 kelompok raino sinumauk ner saumi kampung Masanoy saumi kampung Mayo ataupun kampung saumi kampung nio yang sino jumlah asuang itaka harus sumaukra pangintiluan nimpayura barakat na pungo tinakan Tuhan ditaka rapat taka minta potel Tuhan. Itaka sumaukra pangintiluan, itaka sumaukra saumi kelansanan yang bertanggung jawab kapio. Skop takara kampung taka awahilong memang saumi panginsuatan. Na ano ulun kono ahilong yak. Sino masalah sikijap asalasay. Ang sebab Tuhan na pungon nanag takara berkat pansiluluman. Apalagi rakono melibatkan pengorbanan. Awahilong memang ita kasino raluang nu kinabalo hino. Santiasa bersedia berkorban ra pekerjaan pelayanan nu Tuhan. Nah, baka kami ika asanang huang nu ika anak ra berakat ra sesama manusia melibatkan saumi skop yang terbuka atau yak indokon takamuoy kono itakara daerah tinom tu mo itakara daerah nu Keningau daerah nu Spitang kawin nu Sabak tu itaka sumauk ra berkat biar atau hamano ulun nahilong ulun ahilong ditaka ilo asangka huang ilo akaliman
bahwa ulun-ulun kono hiatu atau kono itaka nga mintopot ka Tuhan tu bukan ulun-ulun yang sembarangan, tetapi napanu ra berkat bahkan kuasa nu Tuhan bayar itaka. Nah, kami berkat maksud nu turosoro yohino saumi yang intor ritaka. Sabab Allah na pungonanak ritaka ra berkat aun yang jenis nu berkat dan itaka apa samput ra berkat ino. Salaka itaka amuni ra berkat ino ataupun pahusuan takayak, tetapi itaka harus apa samput berkat-berkat hino, maka asauk rahunu Tuhan ataupun asauk amsal risalomo, sebab isalomo sino hikmat intoro Tuhan hamano pono ra popor nu kayahanno iyo natawai ra Tuhan. Yohino, siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Kita lihat skop nano, bukan dari segi harta yak, tetapi pengorbanan masa-masa taka Tuhan amalos, Tuhan angatur, Tuhan menyempurnakan konu bahasa nahintanga. Nah, apa kami kesimpulan, yohino kesimpulan auma alapon taka kayahan nu ulun mintepot sumauk ra berakat nu ulun bokon. Itu kesimpulan dia. Awasiha anggibit taka ra hilong ra rahunu Tuhan ra luang nu Matius pasal 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencenangkan. Ayat 21, sorry. Ayat 21 kono rahuno, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu dari segi harta. Okay. Tapi dari segi lain, kalau kita untuk Tuhan, maka segala sesuatu atau aun yak kuno mantaka tetap yak ternu Tuhan. Nah, andok ternu ataupun kepentingan taka sendiri. Reluang nu Korintus 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Yomidahu kono so, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Reluang nu Timotius 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Yomindahu kono soro, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar dunia. Maksud nanti kami yohino, segala sesuatu yang sinoritaka salapas taka percaya Tuhan yohino untuk Tuhan, itaka anguma untuk Tuhan, itaka angkaraja untuk Tuhan. Sino peluang-peluang taka untuk Tuhan. Bukan itaka angalap peluang-peluang hiano untuk kepentingan diri sendiri ya, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Itu yang maksud nanora barakat hino auma takin taka auma bagian taka. Mungkin itaka ulun yang berpendidikan, bagian taka ilmu-ilmu
pengetahuan taka. Hino maksud nano. Sebab kadang-kadang kita hilong rahiniot ataupun mampikir mengenai pemberian tiak salah. Berpendidikan taka, sino kepandaian taka. Bagion kongsi supaya itaka sama-sama menikmati sebab kawin hino tak Tuhan. Nah, jadi paka hino rahun Tuhan renungan taka raluang nu roh itu awalansan supaya kawi taka tetap tumahoh ra intopot itaka sino raluang nu kasusahan mayo kawin nu ulun da tanah itu memang itaka pandai usaha-usaha na pangopin na sauk usaha-usaha hiano mungkin saja berhasil kuno bahasa nahintanga ataupun gagal nandok poyo janji. Okay. Tetapi maya takara atau inuma babaso sumuhut ra SOP ataupun lako taka itaka santiasa berwaspada supaya itaka sino raluang nu kansayan bahkan Tuhan ahalung ra kawi taka ulun-ulun minta potriyo. Jadi hinayak unsa taka sambayang awang ibit taka. Tuhan terima kasih rahumu amana pono Tuhan rahumu hino apakot kono aratian mai tapi Roh Kudusmu parayu-rayus ambala anak rakapahaman syukur rahumu hina Tuhan angibitra kansayan bilin-bilin muhiano angibit ra kawi mai tumingkuang ra Tuhan lumancan ra Tuhannya. Terima kasih Tuhan tak kaya kekatahan supaya kaya sumauk ra ulun-ulun mintepot yang santiasa anak ra atu sino ramon suku akai sama-sama diberkati oleh Tuhan sebab Tuhan mindahu ra kawinuhino nusub ra kawinuhino pasaukon mai sebagai ulun-ulun na pangaminta potriyon kay masih kapaka mai masih atawai ra Tuhan tak kaya katahan aun koson mai kono bertanggung jawab ra kapaka mai yano supaya ra masa-masa sino raino ilo auma abuka huang ngalap rahunu Tuhan maya minta pot ra Tuhan anduli ra Tuhan hino sami kalangwan mai atu ponoman mai ra minggu sumuno itu Tuhan amaya Tuhan amarangan Tuhan nahalung kawi nu jamaatmu isaibi masanoi itu kawi nu jamaatmu ra atu intok sidang-sidang Tuhan halung ramon Tuhan amarangan ramon. Terima kasih Tuhan kau ini akan penguasa sembayang lalu ang ninggalan Yesus Kristus opon namanya ramon. Amin.